Selamat datang kembali di video perkuliahan TKPK. Video kedua ini kita akan membahas mengenai hukum dan perundang-undangan dalam perencanaan pembangunan, khususnya membahas mendetail mengenai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kenapa harus hukum dan perundang-undangan? Sebelum masuk ke hukum, kita bahas terlebih dahulu terkait dengan norma sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Norma sosial adalah standar perilaku yang dianggap lazim dalam suatu situasi atau kelompok tertentu. Manusia akan cenderung berperilaku sesuai dengan apa yang dianggap normal di lingkungannya. Masalahnya, banyak orang biasanya tidak tepat atau sama dalam mendefinisikan apa yang normal. Bisa jadi karena perbedaan informasi yang dimiliki mengenai apa yang dianggap normal. Dan satu kantong lagi gede plastik. Ini banyak sampah, plastik lagi. Misal saja, membuang sampah di sungai. Ntar lagi 1 detik atau 5 detik lagi pasti ada sampah dibuang lagi sama warga. Situ. Tetap aja, Pak. Kalau buang sampah itu karena udah kebiasaan buang sampah di kali. Ini pendidikan tinggi semua, Pak. Sarjana S1, D2 tuh warganya. Tetap kalau dia biar sekolah tinggi tetap aja, Pak. Kita menyadari membuang sampah di sungai memiliki dampak sangat buruk bagi lingkungan. Tapi, apakah warga lain juga memiliki kesadaran yang sama? Jika semua orang melakukan hal tersebut, kenapa repot membayar petugas kebersihan? Buang saja langsung sampahnya ke sungai. Pada akhirnya, membuang sampah di sungai menjadi sesuatu yang dianggap lazim. Ingat, lazim belum tentu benar. Kita tentu tidak mau itu terjadi. Disinilah hukum berfungsi sebagai kontrol sosial. Maka disusunlah regulasi untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi. Dalam konteks sampah tadi, hukum akan mengatur sistem pembuangan sampah yang tidak merusak lingkungan, tapi tetap memfasilitasi kebutuhan masyarakat untuk membuang sampahnya. Dalam konteks yang lebih luas, terdapat sebuah kota dan wilayah yang perlu dikelola. Di dalamnya, ada berbagai pihak dengan berbagai kepentingan, dan tentu saja terdapat juga potensi konflik ketika terjadi benturan kepentingan antar pihak-pihak tersebut. Hukum menjadi peraturan dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan merupakan kesepakatan yang telah dilegalkan. Hukum diciptakan untuk mengatur dan membatasi berbagai macam aktivitas masyarakat agar terbentuk tatanan hidup yang aman, tertib, dan berkeadilan. Dalam konteks perencanaan wilayah dan kota, hukum memiliki target agar rencana dapat disusun dengan terarah, sehingga hasilnya nanti sejalan dengan hukum yang berlaku. Sekarang kita masuk ke instrumen hukum di Indonesia. Jadi kalau berdasarkan hierarki, mana yang lebih kuat dan mana yang berada di bawahnya, ini sudah ditentukan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Jika disebutkan telah diubah, ini berarti hanya beberapa pasal dari undang-undang sebelumnya yang diubah dengan undang-undang yang lebih baru. Oke, kita balik ke instrumen hukum di Indonesia ya. Jadi yang pertama, yang paling tinggi kedudukannya, kita punya Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar ini merupakan dasar penentuan setiap kebijakan peraturan perundangan yang ada di Indonesia. Jadi, jika menyusun peraturan perundangan itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang selanjutnya, di bawah Undang-Undang Dasar itu ada ketetapan MPR. Nah, ketetapan MPR ini ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan isinya adalah ketetapan atau benchmarking.
Nah, karena hierarkinya itu berada di bawah Undang-Undang Dasar dan di atas Undang-Undang, maka setiap penyusunan undang-undang harus mengacu dan sejalan dengan ketetapan MPR. Contoh, misal di TAP MPR nomor 1 tahun 2003 yang menetapkan tentang pelarangan komunis di Indonesia. Undang-undang apapun selanjutnya yang akan disusun itu tidak boleh bertentangan dengan ketetapan ini. Jadi jangan sampai ada undang-undang yang menyusun atau melegalkan kegiatan komunis di Indonesia karena itu bertentangan dengan TAP MPR. Kalaupun ada, itu bisa diajukan untuk dikaji ulang dalam ke MK atau Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang selanjutnya itu ada undang-undang. Nah, undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Jadi, antara DPR dan Presiden itu melakukan konsolidasi dalam pembentukan undang-undang yang memang dibutuhkan. Contoh, penyusunan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini disusun sebagai dasar ketika membuat perencanaan pembangunan nasional. Jadi dijadikan rujukan utama ketika menyusun dan melakukan kegiatan mengenai sistem perencanaan pembangunan. Selanjutnya ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau biasa disebut dengan Perpu. Perpu ini sama di posisi 3 karena dia selevel dengan undang-undang. Namun yang menetapkan adalah Presiden. Jadi Perpu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Contoh, peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Dari judulnya saja kita sudah tahu bahwa Perpu ini disusun dalam menghadapi kegentingan Indonesia pada kondisi pandemi COVID-19. Jadi Perpu ini ditetapkan oleh Presiden sebagai respon dalam menghadapi ancaman perekonomian nasional akibat pandemi yang berketerusan, masih belum selesai sampai saat ini. Kemudian selanjutnya di bawah Undang-Undang dan Perpu itu ada peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah ini adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Jadi dia lebih bersifat teknis untuk menjelaskan mengenai undang-undang yang sudah ditetapkan. Misal contohnya tadi, kalau di undang-undang ada contohnya tadi kan Undang-Undang 25 tahun 2004 tentang mengatur sistem perencanaan pembangunan nasional. Nah, di bawahnya ini ada peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2004 tentang rencana kerja pemerintah yang mengatur mengenai tata cara penyusunan RKP atau rencana kerja pemerintah. Jadi peraturan pemerintah ini lebih bersifat teknis. Isi yang dijabarkan dalam Undang-Undang 25 tahun 2004 itu dijelaskan lebih mendetail pada peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2004 pada bagian rencana kerja pemerintah. Di bawahnya undang-undang, suatu undang-undang itu bisa banyak sekali PP. Jadi tidak cuma satu atau dua yang memang bertujuan untuk menjelaskan secara lebih rinci terkait dengan hal-hal yang berada dalam undang-undang tersebut. Kemudian selanjutnya di bawah peraturan pemerintah itu ada peraturan presiden. Peraturan presiden ini adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah. Contohnya lagi nih, tadi misalkan ada PP nomor 20 tahun 2004 tentang rencana kerja pemerintah. Nah, kemudian di bawahnya disusun
Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021. Jadi, nanti mungkin akan kita bahas lebih lanjut di pembahasan ini. Jadi, ketika pemerintah menyusun suatu rencana pembangunan, itu kemudian ditetapkan salah satunya dalam bentuk RKP, Rencana Kerja Pemerintah setiap tahunnya. RKP inilah yang akan menjadi acuan setiap kegiatan pemerintah pada tahun tersebut. Jadi semua kegiatan pemerintah harus mengacu kepada RKP. Nah, RKP ini disahkan, ditetapkan dalam bentuk peraturan presiden sebagai basis hukumnya. Selanjutnya ada peraturan daerah provinsi. Nah, peraturan daerah provinsi ini adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, DPRD Provinsi, dengan persetujuan bersama gubernur. Jadi, Perda provinsi ini dibuat dan disusun sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing wilayah provinsi. Kemudian ada peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah, peraturan daerah kabupaten atau kota ini adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota sesuai dengan kebutuhan pembuatan kebijakan di masing-masing kabupaten atau kota. Nah, satu lagi. Jadi, selain instrumen hukum yang sudah disebutkan di atas, itu kan sudah dijelaskan dan termaktub dengan sangat jelas pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, ada satu lagi sebenarnya. Nanti kalau kalian mengkaji kebijakan atau peraturan perundang-undangan, mungkin kalian akan menemukan istilahnya peraturan menteri. Nah, kalau seperti itu, di mana kedudukan peraturan menteri dalam instrumen hukum di Indonesia? Jadi, meskipun tidak disebutkan dalam hierarki instrumen hukum, tapi pada pasal 8 di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini disebutkan juga mengenai peraturan menteri. Jadi peraturan menteri ini secara status dia diakui keberadaannya dan punya kekuatan hukum yang mengikat selama memenuhi salah satu dari dua persyaratan ini. Yang pertama adalah peraturan menteri yang dibentuk atas dasar perintah dari undang-undang. Jadi dia dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan atas dasar delegasi. Dengan demikian, secara umum, peraturan perundang-undangan delegasi ini adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas dasar perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jadi kalau misalkan diamanatkan itu misalkan entah itu dalam bentuk undang-undang atau dalam perpu atau dalam perpres gitu yang menyebutkan dan membutuhkan peraturan lain yang menjelaskan secara lebih teknis dan detail itu bisa disusun dalam bentuk peraturan menteri. Nah, persyaratan lainnya yang harus dipenuhi jika peraturan menteri ingin maksudnya memiliki status dan kekuatan hukum yang diakui itu harus dibentuk berdasarkan kewenangan. Maksudnya bukan berarti menteri ini punya kewenangan untuk membentuk dan membuat peraturan perundangan, tapi menteri ini dilihat sebagai pelaksana kewenangan atas urusan pemerintahan tertentu yang merupakan kekuasaan presiden. Jadi, apabila menteri membentuk peraturan menteri tanpa adanya perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan menteri tersebut tetap dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan karena menteri ini sudah diberikan kewenangan oleh presiden untuk menjalankan urusan tertentu. Ketika kita berbicara terkait dengan hukum, hal lain yang perlu kalian pahami dan kalian hafalkan itu adalah terkait dengan asas hukum. Jadi asas ini adalah prinsip dasar yang menjadi acuan berpikir seseorang dalam mengambil keputusan-keputusan. Jadi ketika kalian berhadapan dengan hukum, kalian harus menggunakan asas-asas hukum dalam mengambil keputusan dan mengkaji hukum-hukum itu sendiri. Yang pertama nih, ada asas tingkatan hierarki. Maksudnya di sini adalah peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jadi,
kalian kan harus menghafalkan mengenai hierarki dari hukum yang tadi. Mana peraturan perundang-undangan yang posisinya lebih tinggi hierarkinya dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Berdasarkan asas tingkatan hierarki, jadi yang di atas itu memiliki kekuatan hukum lebih kuat dibandingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Turunannya apa? Nah, jadi dapat ditarik beberapa hal nih. Yang pertama, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak dapat mengenyampingkan mengubah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Itu udah jelas. Kemudian, peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah, dikesampingkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sejajar. Misal, terkait dengan peraturan pemerintah. Ketika peraturan pemerintah ini akan diubah, dia harus diubah dalam bentuk baru, misalkan dalam bentuk undang-undang atau dalam bentuk peraturan pemerintah yang baru. Kemudian, kalau sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka peraturan perundangan tersebut tidak punya kekuatan hukum. Maksudnya seperti ini, kalau sudah diatur dalam undang-undang secara lebih jelas, kemudian dibuat lagi peraturan pemerintahnya, maka yang harus terus dijadikan acuan adalah yang dalam bentuk undang-undang, karena peraturan pemerintahnya itu menjadi tidak punya kekuatan hukum. Kemudian, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dapat memuat materi yang seharusnya diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Maksudnya seperti ini misalkan terkait dengan pendetailan. Undang-undang menjelaskan mengenai sesuatu, tapi kemudian didetailkan lagi dalam bentuk peraturan pemerintah, atau mungkin kemudian lebih detailkan lagi dalam bentuk peraturan menteri, misalnya yang lebih teknis. Nah, asas yang kedua itu terkait dengan bahwa peraturan perundang-undangan itu tidak dapat diganggu-gugat. Nah, asas ini berkaitan dengan hak uji dari materi undang-undang ini. Hak uji ini dibagi atas hak uji material dan formil. Tapi, asas undang-undang ini tidak berlaku untuk semua negara. Misal, kalau di Amerika, undang-undang itu bisa diuji, bisa diganggu-gugat ketika dia sudah disahkan. Tapi kalau di Inggris, asas ini berlaku secara penuh gitu. Jadi ketika sebuah peraturan perundang-undangan sudah ditetapkan, dia tidak dapat diuji atau diganggu-gugat. Kalau memang ingin diubah, ya diubahlah dengan peraturan perundangan yang sejajar atau yang berada di atasnya. Di Indonesia bagaimana? Nah, Indonesia untungnya sudah punya Mahkamah Konstitusi. Jadi, jika ada peraturan perundang-undangan yang dirasakan tidak sesuai, kita bisa mengajukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi. Misal kayak kemarin nih pada nggak setuju tentang Omnibus Law, silahkan menyampaikan keberatannya terkait juga dilengkapi dengan materi-materi yang dibutuhkan itu kepada Mahkamah Konstitusi gitu. Jadi untuk diuji lebih lanjut. Ujinya disandingkan terhadap apa gitu ya. Tentu saja kita menyandingkannya dengan undang-undang yang lebih tinggi, entah itu TAP MPR atau Undang-Undang Dasar 1945. Asas yang ketiga menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum atau biasa dikenal oleh orang hukum itu adalah lex specialis derogat lex generalis. Asas ini berkaitan dengan lingkungan, kuasa waktu, kuasa tempat, kuasa persoalan, dan kuasa orang. Nah, asas ini berlaku pada peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sejajar. Maksudnya seperti ini, misalkan ada dua buah undang-undang yang menyatakan mengenai hal yang hampir mirip atau serupa. Misalkan terkait dengan guna lahan. Yang satu menyatakan bahwa kawasan hutan lindung tidak dapat digunakan sebagai kawasan lain. Tapi di undang-undang lain yang sama, misal undang-undang terkait dengan pemanfaatan sumber daya energi dan mineral, jika ada sumber daya energi
yang dapat dimanfaatkan pada suatu kawasan tertentu, maka itu bisa diambil terlebih dahulu dan dikonservasi kemudian. Nah, kalau seperti itu, yang lebih detail, yang lebih khusus itu yang akan menyampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum gitu. Jadi, kita akan dikaji dan dilihat mana yang lebih khusus, mana yang lebih umum, dan yang lebih khusus itulah yang dijadikan sebagai acuan. Kemudian yang selanjutnya adalah undang-undang ini tidak berlaku surut. Maksudnya ini terkait dengan waktu. Jadi undang-undang itu digunakan dan dijadikan acuan semenjak dia disahkan atau ditetapkan sampai masa mendatang, selama belum dilakukan pengujian atau perubahan dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Maksudnya ini untuk menghindari persoalan-persoalan yang mungkin muncul jika si undang-undang ini berlaku surut gitu. Jadi ini kembali lagi kepada persoalan mengenai kepastian hukum dan keadilan. Kemudian yang terakhir ini adalah asas bahwa peraturan perundang-undangan yang baru mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lama atau lex posteriori derogat lex a priori. Jadi kalau ada peraturan perundang-undangan yang baru mengatur persoalan yang sama dengan peraturan perundang-undangan yang lama, maka yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan yang baru. Maksudnya seperti ini, misal kita masih ambil contoh Omnibus Law gitu. Omnibus Law itu kan sebenarnya merupakan kumpulan perubahan beberapa pasal dari banyak sekali undang-undang lain yang sudah berlaku sebelumnya. Jadi, terkait dengan ketetapan-ketetapan baru yang disebutkan dalam Omnibus Law, maka pasal-pasal yang ada dalam undang-undang lama yang sudah diubah oleh Omnibus Law itu sudah tidak berlaku lagi. Yang harus menjadi referensi dan acuan dasar itu adalah pasal-pasal baru yang sudah ditetapkan dalam Omnibus Law. Dasar Hukum Perencanaan di Indonesia adalah Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketika membahas mengenai perencanaan di Indonesia, kita harus memahami bahwa terdapat beberapa kerangka hukum terpenting untuk perencanaan di Indonesia. Yang pertama tentu saja sebagai dasar dan landasan utama adalah Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian di bawahnya kita punya khusus untuk membahas mengenai perencanaan program atau kegiatan pembangunan. Kita akan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Isinya mengatur mengenai proses perencanaan pembangunan nasional, khususnya setelah reformasi, yang memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang lebih luas bagi pemerintah daerah, khususnya dalam perencanaan pembangunan tentu saja. Di bawah Undang-Undang 25 2004 ini banyak terdapat peraturan turunan, baik dalam bentuk undang-undang lainnya maupun dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan sebagainya. Kemudian terkait dengan perencanaan tata ruang, terdapat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang. Undang-Undang 26 2007 ini merupakan respon dari penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang yang baik. Seperti pembagian kewenangan dan tanggung jawab yang lebih jelas antar tingkatan pemerintah, bagaimana kewenangan pemerintah pusat, bagaimana kewenangan pemerintah provinsi, apa yang bisa menjadi kewenangan pemerintah kota dan kabupaten, itu diatur dalam Undang-Undang 26 2007 ini. Kemudian juga Undang-Undang Nomor 26 2007 ini membahas mengenai pemberian insentif dan diinsentif, dan juga tentu saja mengenai peran masyarakat. Dan di bawahnya juga terdapat berbagai peraturan turunannya.
Selanjutnya, ketika kita membahas perencanaan di Indonesia, tentu kita tidak akan terlepas dari agraria atau sistem pertanahan itu sendiri. Nah, untuk yang dikaitkan dengan agraria itu ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Ini adalah mengatur mengenai peraturan dasar pokok-pokok agrarian. Jadi, atau biasa kita sebut dengan UUPA. Nah, UUPA ini mengatur mengenai hak-hak atas tanah, air, ruang angkasa, serta mengenai pendaftaran tanah. UUPA ini jadi landasan dalam menetapkan undang-undang lain yang berhubungan dengan hal-hal agraria tersebut. Seperti misalkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 ini yang mengatur tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Di bawahnya juga ada berbagai peraturan turunan lainnya. Kemudian terkait dengan perencanaan anggaran, tentu saja ketika kita akan melakukan pembangunan harus ada perencanaan anggaran karena dikaitkan dengan pembiayaan. Nah, terkait dengan perencanaan anggaran sendiri ini ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan negara yang tentu saja menjadi dasar dalam setiap kegiatan pemerintah. Selain itu, ketika membahas mengenai perencanaan anggaran, kita juga perlu mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Ini sudah kalian pelajari sebelumnya di pembiayaan pembangunan kemarin, jadi ini yang berkaitan dengan DAU, DAK, dan lain sebagainya. Dan tentu saja di bawahnya ada berbagai peraturan turunan. Kemudian kita juga tidak bisa terlepas dari sisi aspek kelembagaan. Yang pertama, kalau dikaitkan dengan kelembagaan tentu saja terkait dengan Undang-Undang Kementerian yang mengatur mengenai kewenangan dan tanggung jawab dari kementerian-kementerian yang ada di bawah Presiden. Jadi dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsinya. Siapa yang memiliki kewenangan untuk mengatur mengenai aspek tertentu, entah itu misalnya terkait dengan pertanahan, terkait dengan birokrasi, terkait dengan perikanan, kelautan, sumber daya mineral, dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga dikaitkan dengan kelembagaan, kita harus mengacu juga kepada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Jadi, undang-undang ini mengatur mengenai ketentuan tugas dan wewenang DPRD, pemerintah daerah, termasuk juga pengaturan peralihan kepemimpinan. Jadi, sangat penting bagi seorang perencana untuk mengetahui mana yang menjadi kewenangannya pemerintah pusat, mana yang menjadi kewenangannya pemerintah daerah, sehingga kita ketika memberikan rekomendasi itu bisa tepat sasaran. Dan tentu saja di bawahnya ada berbagai peraturan turunan lainnya. Selanjutnya, kita juga harus mengkaji mengenai berbagai undang-undang sektoral, seperti misalnya terkait dengan kehutanan, terkait dengan energi sumber daya mineral, terkait dengan kelautan, berbagai macam undang-undang sektoral yang perlu kita kaji lebih lanjut ketika akan membuat suatu perencanaan di Indonesia. Undang-undang sektoral ini banyak turunannya dalam bentuk undang-undang maupun dalam bentuk peraturan turunan undang-undang lainnya seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir, kita tidak bisa terlepas dari undang-undang yang sempat heboh kemarin, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau biasa kita kenal sebagai Omnibus Law. Nah, undang-undang ini jadi upaya pemerintah untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja. Jadi targetnya adalah bagaimana mendorong kemudahan berusaha, kemudian juga perluasan program jaminan dan bantuan sosial, dan juga peningkatan perekonomian secara lebih menyeluruh. Perlu di-notes bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini tidak berdiri sendiri, tapi merupakan pengubahan beberapa pasal-pasal dari undang-undang lainnya.
terkait dengan sistem perencanaan dan pembangunan di Indonesia, terdapat beberapa pasal dari undang-undang yang tadi saya sebutkan, itu yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Hal ini juga kemudian berdampak kepada peraturan turunan di bawah undang-undang tadi. Jadi ketika beberapa pasal diubah, kemudian ini akan berimplikasi kepada peraturan pemerintah yang memang biasanya mengatur lebih teknis mengenai undang-undang tersebut. Itu juga mengalami perubahan. Banyak peraturan pemerintah di bawah Undang-Undang 11 2020 ini yang sudah disahkan atau ditetapkan Januari Februari inilah. Tapi ada juga yang bentuknya masih berupa rancangan. Nah, rancangan ini yang sebenarnya masih terbuka apabila kalian ingin memberikan masukan untuk pengaturan ke depannya yang lebih baik. Kita akan membahas mengenai peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan perencanaan pembangunan nasional, yaitu Undang-Undang 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, atau kita singkat menjadi SPPN. Kita akan membahas mengenai 5 materi utama. Yang pertama adalah terkait dengan dasar pemikiran atau latar belakang disusunnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ini. Kemudian kita akan membahas mengenai landasan filosofis dari undang-undang tersebut dan juga akan membahas mengenai asas dan tujuan yang menjadi dasar acuan ketika menyusun pasal-pasal dalam undang-undang tersebut. Kemudian juga kita akan membahas mengenai proses dan tahapan perencanaan yang diatur oleh Undang-Undang SPPN. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai pengendalian dan evaluasi yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ini. Berangkat dari semangat reformasi yang terjadi pada tahun 98-99, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 yang merupakan landasan konstitusional penyelenggaraan negara dalam waktu yang relatif singkat, jadi antara kurun 99 sampai 2002 itu telah mengalami 4 kali perubahan. Nah, perubahan ini berdampak juga pada perubahan dalam pengelolaan pembangunan. Yang pertama, perubahan yang cukup krusial itu meliputi tidak adanya garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Jadi kalau sebelum reformasi, sebelum tahun 99, semua acuan perencanaan pembangunan itu mengacu pada GBHN dalam jangka waktu yang panjang. Nah, GBHN ini ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Fungsinya sebagai landasan perencanaan pembangunan nasional, sebagaimana telah dilaksanakan dalam praktek ketatanegaraan selama kurun waktu sebelum tahun 99. Ketetapan MPR dalam bentuk GBHN ini menjadi landasan hukum bagi Presiden untuk dijabarkan dalam bentuk rencana pembangunan 5 tahunan dengan memperhatikan sungguh-sungguh saran dari DPR. Jadi karena tidak adanya GBHN, tentu harus ada dokumen pengganti lainnya yang fungsinya sama atau mirip dengan GBHN ini. Kemudian perubahan yang kedua adalah proses pemilihan presiden secara langsung. Jadi, kalau sebelum reformasi, presiden itu dipilih berdasarkan suara mayoritas partai yang memenangkan pemilu. Nah, sejak reformasi, presiden dipilih secara langsung oleh konstituen. Jadi, kita bisa memilih by person dari presiden, dari calon-calon presiden setiap pemilunya. Kemudian yang ketiga, perubahan yang cukup krusial dan mempengaruhi sistem pembangunan di Indonesia itu adalah penguatan otonomi daerah. Jadi, jika sebelumnya sistem pemerintahan adalah tersentralisasi, jadi urutannya sangat hierarki antara presiden, gubernur, bupati atau wali kota. Nah, semenjak reformasi, sistemnya berubah menjadi desentralisasi.
Desentralisasi ini tentu akhirnya memberikan pengaruh terhadap penguatan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola wilayahnya masing-masing. Nah, ini tentu saja harus diatur oleh undang-undang sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangannya. Berdasarkan perubahan-perubahan ini, perlu dibentuk undang-undang yang mengatur tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, inilah yang kemudian menjadi landasan awal disusunnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Landasan filosofis dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang SPPN meliputi perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Pilihan-pilihan tindakan masa depan dirumuskan dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu berkehidupan kebangsaan yang bebas, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Tindakan yang dimaksud adalah perumusan dari tujuan nasional dengan dibentuknya pemerintahan, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Inilah modal dasar untuk menyelenggarakan perencanaan pembangunan nasional, yaitu kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi, sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Sistem perencanaan pembangunan nasional bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antar pusat dan daerah. Kemudian tujuan lainnya adalah menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. SPPN juga bertujuan untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Jadi, bagaimana proses dan tahapan perencanaan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional? Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 terdapat dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah serta stakeholder lainnya. Yang pertama adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau bisa disebut dengan RPJP, yaitu dokumen perencanaan pembangunan nasional periode 20 tahun yang ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa, baik itu pemerintah, masyarakat, akademisi, dan dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan nasional. RPJP ini sebenarnya disusun karena ada perubahan yang terjadi dengan sangat perlahan dan mungkin tidak terdeteksi dalam jangka waktu hanya 5 tahun saja. Perlu outlook 20 tahunan, seperti misalkan perubahan demografi, sumber daya, ekonomi, dan lain sebagainya. Semua perubahan ini
perlu diantisipasi dan dituangkan dalam rencana jangka panjang. Contohnya adalah RPJP nasional tahun 2005 sampai 2025. Jadi berlaku selama 20 tahun. Ini menjadi acuan dasar untuk perencanaan pembangunan selama 20 tahun tersebut. Kemudian isinya sendiri, RPJP ini meliputi terbagi menjadi RPJP nasional dan RPJP daerah. Untuk nasional sendiri, ini terdiri dari visi dan penjabarannya, kemudian misi dan arah pembangunan nasional yang meliputi kewilayahan, sarana prasarana, dan bidang kehidupan. Sedangkan untuk RPJP daerah, dengan mengacu pada RPJP nasional, karena kan harus inline antara nasional dan daerah, memuat visi dan penjabarannya, misinya, arah pembangunan daerah. Namun yang berbeda di sini adalah pembagian mengenai urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan dari pemerintah daerah itu sendiri. RPJP ini kemudian menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah atau disebut dengan RPJM. RPJM ini berlaku selama 5 tahun dan merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program presiden maupun kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP baik nasional maupun daerah. Dan isinya itu memuat strategi pembangunan, kebijakan umum, serta program pemerintah selama menjabat dalam kurun waktu 5 tahun. Contohnya misal RPJM nasional tahun 2020 sampai 2025. Nah, RPJM ini disusun oleh presiden misalkan untuk RPJM nasional saat setelah presiden dilantik. Karena merupakan penjabaran visi dan misi mereka selama menjabat selama 5 tahun. Begitupun dengan kepala daerah, misalkan gubernur. Ketika gubernur sudah dilantik, maka dia harus membuat RPJM yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program-programnya tentang apa yang akan mereka lakukan selama menjabat di provinsi dalam kurun waktu 5 tahun. Begitupun untuk level di kota atau kabupaten. Nah, untuk isinya sendiri, di RPJM nasional yang merupakan penjabaran visi misi program presiden, ini terdiri dari strategi pembangunan nasional, kemudian kebijakan umum, kerangka ekonomi makro, dan program-program, meliputi program kementerian, lintas kementerian, kewilayahan, dan lintas kewilayahan. Di dalamnya juga memuat kerangka pokok dalam kerangka regulasi maupun kerangka anggaran. Sedangkan untuk RPJM daerah yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah, maka selain berpedoman kepada RPJP daerah, tentu dalam penyusunannya juga harus memperhatikan RPJM nasional, karena kan harus sejalan dengan visi dan misi program presiden. Sehingga di dalamnya akan ada strategi pembangunan daerah yang sudah mempertimbangkan antara RPJP daerah dan juga RPJM nasional. Kemudian ada kebijakan umum, arah kebijakan keuangan daerah, dan program-program. Yang di dalamnya ada program SKPD. SKPD ini Satuan Kerja Perangkat Daerah atau mungkin biasa kalian kenal dengan istilah dinas. Kemudian lintas SKPD, kewilayahan, lintas kewilayahan, dan tentu saja juga memuat kegiatan pokok dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Nah, pasca penetapan RPJM, seluruh kementerian, lembaga untuk pemerintah pusat maupun perangkat daerah di daerah diwajibkan untuk menyusun rencana strategis atau Renstra. Nah, Renstra ini adalah dokumen perencanaan kementerian atau lembaga atau perangkat daerah untuk periode 5 tahun dan merupakan penjabaran dari RPJM.
Jadi, Renstra ini merupakan penjabaran visi dan misi dari masing-masing lembaga, mau itu kementerian, lembaga, atau perangkat daerah yang bersangkutan, dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas kepala pemerintahan. Jadi kalau di nasional meliputi kementerian dan lembaga itu pasti berisikan sasaran program prioritas presiden. Kalau di daerah pasti isinya terkait dengan dinas masing-masing untuk mencapai sasaran program prioritas dari gubernur atau wali kota atau bupati. Contohnya ini misalkan untuk nasional nih. Jadi setelah disusun RPJM nasional, Bappenas menyusun rencana strategis di kementeriannya sendiri. Jadi Bappenas menyusun sesuai dengan RPJM nasional untuk tahun 2020-2025 yang berisikan penjabaran-penjabaran detail sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappenas untuk mencapai target-target yang ingin dicapai dalam RPJM. Karena rencana strategis itu isinya adalah penjabaran dari arah dan kebijakan yang termaktub dalam RPJM, maka isi dari Renstra itu dengan berpedoman kepada RPJM berisikan kepada program-program dan kegiatan indikatif. Jadi untuk Renstra kementerian dan lembaga itu berpedoman pada RPJM nasional yang isinya adalah visi dan misi dari kementerian atau lembaga itu sendiri, kemudian tujuan, strategi, dan kebijakan di lembaganya, program-program, jadi sudah teknis, program-programnya mau melakukan apa yang sesuai dengan arah kebijakan di RPJM nasional, dan tentu saja kegiatan indikatifnya. Ini sudah berkaitan dengan anggaran setiap tahunnya. Begitupun dengan di daerah, jadi untuk Renstra perangkat daerah atau dinas-dinas berpedoman pada RPJM daerah. Isinya adalah visi dan misi dari perangkat daerah tersebut, tujuan, strategi, dan kebijakan yang menjadi amanat untuk dilaksanakan selama 5 tahun ke depan, program-program. Jadi mau melakukan apa selama 5 tahun yang berkaitan dengan RPJM daerah. Dan tentu saja ada kegiatan indikatif yang ini kaitannya sudah dengan anggaran. Setelah itu, pemerintah kemudian menyusun rencana kerja pemerintah atau RKP. Nah, RKP ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan. Jadi setiap tahunnya, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat menyusun RKP sebagai penjabaran pelaksanaan dari RPJM. Dan tentu saja RKP ini menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Contoh misalkan, untuk tahun berjalan atau tahun kemarin misalkan rencana kerja pemerintah tahun 2020. Jadi RKP pemerintah pusat ini merupakan acuan yang dijadikan dasar untuk setiap kegiatan pemerintah di tahun 2020. Pemerintah pusat ya maksudnya. Untuk RKP sendiri kita mengenal istilah RKP, Rencana Kerja Pemerintah, ini ditujukan untuk pemerintah pusat. Dan RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang ditujukan atau dimaksudkan untuk rencana kerja pemerintah daerah. Nah, untuk RKP yang merupakan rencana kerja pemerintah pusat, ini merupakan penjabaran dari RPJM nasional. Tadi kan RPJM-nya 5 tahun kan. Nah, RKP ini merupakan detailing setiap tahunnya dari RPJM tersebut. Untuk yang nasional, RKP-nya terdiri dari prioritas pembangunan nasional. Mau dibawa kemana? Arah pembangunan nasional berdasarkan RPJM, dan pada tahun tersebut, apa yang menjadi target-target utama. Kemudian juga bagaimana rancangan kerangka ekonomi makro, arah kebijakan fiskal, ingat-ingat ya fiskal definisinya apa. Kemudian program-program, jadi kementerian punya program apa, lintas kementerian punya program apa, kewilayahan punya program apa, lintas kewilayahan juga seperti apa.
Program-program ini harus sesuai dengan arah kebijakan RPJM nasional. Jadi jangan sampai tujuannya mau pergi ke Jakarta, tapi malah lewat ke Pantura. Jadi antara tidak efisien atau nggak akan sampai ke tujuan gitu. Nah, untuk RKP daerah itu juga sama. Jadi kan RKP daerah ini merupakan penjabaran tahunan dari RPJM daerah. RPJM daerah berlaku 5 tahun dan RKP ini adalah detailing kegiatan yang akan dilakukan setiap tahunnya. Isinya itu terdiri dari prioritas pembangunan daerah, kemudian juga rancangan kerangka ekonomi makro daerah. Jadi dilihat secara general di daerah seperti apa kerangka ekonomi makronya. Kemudian arah kebijakan keuangan daerah. Ini meliputi DAU, DAK, dan lain sebagainya. Kemudian di dalamnya juga tentu saja ada program-program dari SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah, kemudian lintas SKPD, kewilayahan, dan lintas kewilayahan. Jadi detailing, setiap SKPD akan berperan apa untuk pencapaian tujuan daerah selama 5 tahun ini pada tahun tersebut. Dan tentu saja juga memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Itu tadi adalah dokumen-dokumen yang harus disusun dalam perencanaan pembangunan. Jadi output yang akan kita peroleh ketika kita melakukan sebuah proses perencanaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Nah, untuk proses perencanaan sendiri seperti apa? Jadi untuk proses perencanaannya sendiri ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah proses politik. Nah, proses politik ini sebenarnya dikaitkan dengan proses pemilihan secara langsung. Jadi pemilu secara langsung ini dipandang sebagai proses perencanaan karena menghasilkan rencana pembangunan dalam bentuk visi, misi, dan program yang ditawarkan oleh presiden atau kepala daerah terpilih selama kampanye. Jadi itu merupakan bagian dari proses perencanaan. Kemudian yang kedua adalah proses teknokratik. Maksudnya proses teknokratik ini, jadi perencanaan itu dilakukan oleh seorang perencana profesional atau oleh lembaga atau unit organisasi yang memang secara fungsional melakukan perencanaan. Jadi nanti kalau kalian sudah lulus, sudah jadi ahli perencana dan terlibat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan, itu kalian terlibat dalam proses teknokratik. Kemudian yang ketiga adalah proses partisipatif. Nah, di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ini, semua pemangku kepentingan pembangunan atau biasa kita kenal dengan istilah stakeholder itu dilibatkan. Jadi mereka dimintai aspirasinya, ditanya mengenai kebutuhannya dan juga terkait dengan rencana pembangunan yang sudah berjalan, serta masukan-masukan ke depannya ingin seperti apa. Proses partisipatif ini untuk penyusunan perencanaan pembangunan itu dilaksanakan dalam bentuk musrenbang, musyawarah rencana pembangunan, baik itu di level pusat maupun di level daerah. Kemudian yang terakhir adalah proses bottom up dan top down. Sesuai namanya nih, bottom up itu maksudnya adalah perencanaan dari bawah ke atas. Dan top down itu dari atas ke bawah. Maksudnya, jadi perencanaan ini aliran prosesnya itu ketika disebut bottom up berasal dari masyarakat ditarik ke pemerintah. Sebaliknya, ketika membahas proses perencanaan dalam bentuk top down, jadi pemerintah memberikan dulu semacam arahan atau ya guidance, itu nanti kemudian diserahkan kepada masyarakat dan masyarakat yang kemudian memilih. Begitu. Kita coba masuk dulu membayangkan bagaimana sih contoh proses politik yang terjadi ketika kita merencanakan pembangunan. Untuk proses politik nih kita berangkat dulu dari kebutuhan masyarakat yang bersifat non-excludable, non-referee. Jadi barang publik yang tidak bisa atau mungkin gagal disediakan oleh pasar. Nah, berangkat dari barang-barang publik tersebut, muncul kegagalan pasar, karena kan pasar tidak bisa menyediakan
barang yang bersifat non-excludable maupun non-rivalry. Di sini harus ada peran pemerintah. Masyarakat kemudian menjadi masyarakat pemilih ketika dilangsungkan pemilu. Ketika mereka sudah memiliki hak suara, mereka tentu akan menggunakan hak suaranya tersebut untuk memilih calon-calon yang menawarkan memiliki visi dan misi maupun menawarkan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya untuk menjawab si kegagalan pasar yang terjadi. Disinilah proses politik terjadi. Nah, proses politik ini kemudian juga dipengaruhi oleh visi jangka panjang dalam RPJP nasional. Jadi ketika seorang calon presiden atau calon kepala daerah menyampaikan visi dan misi serta rencana-rencana program kerja kalau mereka terpilih, itu harus mengacu kepada RPJP. Karena kalau tidak mengacu kepada RPJP, tentu saja ketika mereka terpilih, semua janji-janji mereka juga tidak bisa dilaksanakan, karena kan jadi tidak sesuai dengan RPJP. Nah, maka pintar-pintarlah sebenarnya secara politik calon kepala daerah dan calon presiden ini untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana menjawab kebutuhan masyarakat, di samping juga harus sejalan dengan RPJP yang sudah ditetapkan. Ketika terpilih, maka tentu saja visi, misi, dan program yang dijanjikan ketika kampanye dipengaruhi oleh RPJP juga itu akan menjadi agenda dari kepala daerah maupun presiden yang terpilih. Dan itu akan diserasikan dan diterjemahkan ke dalam bentuk program-program kegiatan pembangunan, baik dalam bentuk RPJM yang kemudian diturunkan menjadi Renstra dan RKP tahunan. Situlah kemudian menjadi landasan awal yang menjadi acuan untuk perencanaan pembangunan selama kepala daerah dan presiden tersebut menjabat. Kemudian kita mau coba lihat bagaimana terkait dengan proses teknokratik. Nah, sebenarnya proses teknokratik juga berangkat dari adanya barang publik dan kegagalan pasar dalam menyediakan barang publik. Namun, yang menjadi titik fokus adalah para pengamat profesional. Nah, para pengamat profesional ini terlibat dalam proses teknokratik ketika mereka mencoba untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kegagalan pasar yang muncul. Ketika mereka memberikan rekomendasi-rekomendasi dan masukan-masukan, itu kemudian juga dipengaruhi oleh RPJP yang sudah ditetapkan. Jadi, ini terjadi masalah, bagaimana cara dan rekomendasi solusinya, itu berangkat juga dari rencana pembangunan jangka panjang, bagaimana arah ke depannya. Ketika proses teknokratik terjadi, kemudian muncullah perspektif jangka menengah gitu. Jadi untuk menjawab persoalan yang muncul diberikan rekomendasi dalam jangka menengah. Ini juga kemudian diserasikan dan diterjemahkan ke program kegiatan pembangunan yang pada akhirnya akan menjadi masukan dalam agenda di RPJM. Selanjutnya, terdapat proses perencanaan yang dikenal dengan istilah top-down atau proses perencanaan dari atas ke bawah dan bottom-up dari bawah ke atas. Ini berdasarkan dari hierarki pemerintahan. Nah, kita ambil contoh penyusunan RPJM nasional. Untuk rancangan awal RPJM nasional, pada proses top-down ini, Presiden sebagai kepala pemerintahan menjabarkan visi dan misinya dalam bentuk strategi pembangunan nasional, kemudian kebijakan umum, program-program prioritas Presiden selama 5 tahun ke depan, termasuk juga isu strategis dan kerangka ekonomi makro. Dari penjabaran visi misi ini yang menjadi rancangan awal RPJM, ini akan menjadi dasar ketika kementerian dan lembaga itu menyusun rencana strategisnya. Jadi dari presiden dulu sebagai hierarki yang lebih tinggi, kemudian menjadi masukan untuk penyusunan rencana strategis kementerian dan lembaga yang tentu saja berisi program-program tadi. Jadi ini bentuknya top down.
Nah, di sisi lain, ketika kita membahas proses perencanaan dalam bentuk bottom up, ini kebalikannya. Jadi, kementerian atau lembaga bisa jadi dari rensranya maupun dari program-program unggulan di masing-masing kementerian itu memberikan masukan dalam penyusunan rancangan RPJM nasional yang kemudian menjadi dasar ketika RPJM nasional yang disusun oleh Presiden itu membuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, kerangka ekonomi makro, program prioritas, maupun kerangka regulasi atau kerangka anggaran. Jadi prosesnya bottom up. Bagaimana kemudian kementerian atau lembaga yang posisi hierarkinya secara struktural pemerintahan berada di bawah presiden memberikan masukan kepada presiden ketika menyusun RPJM. Proses ini, top down dan bottom up, itu juga berlaku untuk penyusunan RPJM daerah. Cuma bedanya kalau di daerah itu kan terkait dengan tanggung jawab kepala daerah, misalkan gubernur, wali kota, atau bupati yang bertanggung jawab untuk penyusunan RPJM daerah, dan untuk hierarki di bawahnya itu ada perangkat daerah atau biasa kita sebut dinas-dinas. Setelah membahas mengenai proses perencanaan pembangunan, sekarang kita masuk ke tahapan perencanaan pembangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Nah, secara tahapan, ini sebenarnya ada 4 tahapan besar yang harus dilalui ketika kita menyusun perencanaan pembangunan. Yang pertama adalah penyusunan rencana. Jadi, pemerintah membuat rancangan rencana pembangunan yang akan dilakukan sesuai dengan periode rencana pembangunan yang sedang disusun. Setelah itu, disusun juga rancangan rencana kerja sebagai turunan dari rancangan rencana pembangunan yang sudah disusun sebelumnya. Jadi ini terkait dengan perencanaan pembangunan mana yang sedang disusun. Misal kalau RPJP ya berarti 20 tahun, kalau RPJM berarti periode 5 tahun, Renstra juga dalam periode 5 tahun, dan RKP tentu saja itu untuk periode tahunan. Kemudian, rancangan rencana kerja dan rancangan rencana pembangunan ini disampaikan kepada publik melalui mekanisme musrenbang atau musyawarah rencana pembangunan. Di level kota itu dilakukan dari level kecamatan, kemudian juga level kota, di provinsi juga sama, ada level kota dan level provinsi, dan di nasional juga sama. Nah, musrenbang ini sebenarnya intinya adalah mencoba untuk menyerap aspirasi dari publik, baik itu masyarakat secara umum, sektor swasta, akademisi gitu. Jadi semua pihak, semua stakeholder yang terlibat dalam perencanaan pembangunan itu memiliki wadah untuk menyampaikan aspirasinya. Nanti semua masukan yang sudah masuk itu kemudian dianalisis, difasilitasi ketika menyusun rancangan akhir rencana pembangunan. Jadi, rancangan akhir rencana pembangunan ini sudah memfasilitasi seluruh kepentingan dari masing-masing stakeholder yang telah disampaikan melalui musrenbang tadi. Setelah itu, rancangan akhir rencana pembangunan kemudian ditetapkan melalui penetapan rencana. Penetapan rencana ini sesuai dengan masing-masing dokumennya tadi, dan tentu saja berdasarkan hierarki hukum dari masing-masing dokumen perencanaan. Seperti misalnya RPJP nasional itu ditetapkan dengan undang-undang, berarti ini level yang tertinggi di hierarki hukum. Kemudian untuk RPJP daerah itu disahkan dengan Perda. Terlihat di sini bahwa RPJPN itu levelnya kan undang-undang, sedangkan RPJPD itu levelnya Perda. Berarti secara hierarki, RPJPN itu lebih tinggi dibandingkan RPJPD, meskipun dua-duanya merupakan rencana pembangunan jangka panjang dalam periode yang sama 20 tahun. Jadi, RPJPD ini harus mengacu kepada RPJPN. Kemudian RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, itu ditetapkan dengan Perpres, sedangkan RPJMD
dan rencana pembangunan jangka menengah daerah itu ditetapkan dengan Perda. Lalu untuk RKP dan RKPD itu juga sama, ditetapkan melalui keputusan presiden maupun keputusan kepala daerah, baik itu gubernur atau wali kota dan bupati. Tahap selanjutnya adalah pengendalian pelaksanaan rencana. Jadi sudah disusun sesuai dengan rencana, sudah ditetapkan sesuai dengan legal hukum yang berlaku. Nah, dalam pelaksanaannya itu tentu harus dikendalikan agar sesuai dengan rencana yang telah disusun. Jadi jangan sampai membuat rencana A tapi ternyata pelaksanaannya malah B. Itu kan berarti tidak sesuai dengan rencana. Nah, setelah itu biasanya ini dilakukan di akhir periode, itu dilakukan evaluasi kinerja. Jadi target-targetnya sudah sampai sejauh mana pencapaiannya, apa yang bagus, apa yang menjadi best practice, apa yang masih harus ditingkatkan atau dikejar. Evaluasi rencana ini tentu saja akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana selanjutnya. Jadi siklusnya terus berputar. Nah, sebenarnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ini membuat suatu sistem yang baru terkait dengan perencanaan pembangunan. Apa sih yang barunya? Nih, kita cerita dulu mungkin flashback. Dulu, ketika pemerintah membuat daftar usulan, itu bentuknya seperti shopping list. Jadi ya udah sebanyak-banyaknya saja dimasukkan, seindah-indahnya, pokoknya tidak terbatas. Karena tidak memperhitungkan mengenai anggaran. Jadi pokoknya maunya apa, butuhnya apa, itu semua yang dimasukkan. Seperti itu sebenarnya tidak efisien, karena kan tentu saja harus ada program-program yang menjadi prioritas untuk dilakukan terlebih dahulu, karena dikaitkan dengan budget yang terbatas. Jadi kalau saat ini, usulan untuk perencanaan pembangunan itu bentuknya rencana kerja atau working plan. Jadi ada input, ini terkait dengan jumlah budget yang dimiliki, jumlah sumber daya, fasilitas yang ada, kemudian juga bagaimana kegiatannya, dan tentu saja output atau outcome yang ingin dicapai dari setiap kegiatan yang dilakukan. Jadi harus jelas. Ketika melakukan sesuatu itu sebenarnya outputnya apa, outcome-nya apa, target pencapaian yang ingin diperoleh itu seperti apa. Jadi tidak mengawang-awang atau gimana nanti. Nah, jadi perencanaan itu dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumber daya dan arah pembangunan nasional. Sumber daya yang dimiliki seperti apa, baik itu dari sumber daya keuangan, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya. Kemudian yang menjadi titik poin kritisnya, critical pointnya itu harus ada hubungan yang jelas dan optimal antara input, proses, dan output atau outcomes. Jadi targetnya sudah jelas, prosesnya harus benar, inputnya dicari yang sesuai untuk pencapaian target-target tersebut. Untuk lebih jelasnya memahami mengenai dokumen dan output dari perencanaan dan penganggaran pembangunan, mari kita coba lihat alur perencanaan dan penganggaran berikut ini. Yang pertama kita bahas adalah mengenai alur perencanaan dan penganggaran di pemerintah pusat. Jadi kita mencoba untuk mengkaji lebih lanjut dengan alur untuk Undang-Undang SPPN dan juga Undang-Undang Keuangan Negara, karena ini kan dikaitkan dengan penganggaran. Nah, untuk pemerintah pusat nih, jadi pertama kali itu semua harus mengacu pada RPJP nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Selama 20 tahun, arah pembangunan Indonesia itu mau dibawa kemana itu ada di RPJP nasional. Kemudian RPJP nasional ini akan menjadi pedoman ketika presiden terpilih menyusun RPJM nasional. Nah, RPJM nasional ini tentu akan menjadi pedoman ketika kementerian atau lembaga menyusun rencana strategis. Jadi ini proses top down. Nah, kemudian
rencana strategis dari kementerian dan lembaga pun itu akan menjadi bahan ketika menyusun RPJM nasional, atau kita mengenalnya dengan proses bottom up. Kemudian RPJM nasional yang sudah mendapatkan masukan juga dari Renstra, kementerian dan lembaga, itu dijabarkan dalam bentuk RKP, Rencana Kerja Pemerintah, yang berlaku selama 1 tahun. RKP ini kan detail ya, jadi dia menyusun program-program prioritas yang akan dilakukan selama 1 tahun. Di sisi lain, Renstra, kementerian dan lembaga ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja di kementerian dan lembaga. Nah, rencana kerja pemerintah RKP pemerintah ini kan pusat nih, maksudnya masih secara menyeluruh. Itu menjadi acuan ketika menyusun rencana kerja kementerian atau lembaga. Jadi program-programnya sudah dibagi berdasarkan kementerian atau lembaga terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Jadi Dinas Kementerian Sosial itu akan mengurusi ya urusan-urusan sosial, Kementerian Kelautan yang mengurusi yang terkait dengan kelautan, dan Bappenas juga mengurusi mengenai perencanaan dan pembangunan nasional gitu. Jadi tidak saling tumpang tindih antar tupoksinya. Di sisi lain, rencana kerja Kementerian dan Lingkungan itu juga menjadi bahan ketika menyusun RKP. Nah, ketika sudah menjadi rencana kerja, itu akan menjadi pedoman ketika menyusun rencana kerja dan anggaran, atau disebut RKA, Kementerian dan Lembaga. Jadi di sini sudah ada pagu-pagu indikatif. Programnya apa, kegiatannya apa, anggarannya berapa, dilakukan berapa lama. Itu sudah ada di RKA. RKP juga menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBN, rancangan APBN. Nah, RKA ini menjadi masukan juga untuk RAPBN yang kemudian akan ditetapkan bersama dengan DPR RI untuk menjadi APBN pada tahun berjalan. Dan RKA, ini kan kalau RKA sudah cukup rinci terkait dengan program-program dan anggarannya. Itu akan dijabarkan juga menjadi rincian APBN. Jadi untuk rincian APBN yang terkait dengan detailing anggarannya itu merupakan masukan dari RKA setiap kementerian dan lembaga. Bagaimana dengan pemerintah daerah? Itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pemerintah pusat. Namun yang berbeda adalah bagaimana kemudian rencana pembangunan yang ada di daerah tetap mengacu kepada rencana pembangunan yang disusun di nasional. Jadi pada saat menyusun RPJP daerah itu mengacu kepada RPJP nasional. Karena kan harus sejalan. Indonesia ini kan ibaratnya seperti kapal. Jadi kalau arah tujuannya adalah pergi dari satu pulau A ke pulau B, semua mesin yang ada di dalam kapal tersebut, semua orang yang harus ada di dalam kapal tersebut, tentu harus sejalan dan punya tujuan yang sama gitu. Karena kalau berbeda ya kapalnya nggak akan maju. Jadi RPJP daerah itu harus mengacu ke RPJP nasional. Nah, RPJP daerah ini tentu menjadi pedoman ketika kepala daerah terpilih menyusun RPJM yang akan berlaku selama 5 tahun, yaitu selama kepala daerah tersebut menjabat. Ketika menyusun RPJM daerah juga harus memperhatikan RPJM nasional. Jadi kalau misalkan presidennya bilang A, kepala daerah juga harus sejalan. Jangan sampai bilang B, apalagi arahnya berlainan. Nanti perencanaan pembangunannya jadi tidak sinkron. Nah, Renstra, rencana strategis dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, SKPD ini atau dinas, itu menjadi bahan untuk masukan penyusunan RPJM daerah. Begitupun sebaliknya gitu. Jadi top down dan bottom up. RPJM daerah ini juga jadi pedoman ketika SKPD menyusun Renstranya. Nah, RKP daerah ini merupakan penjabaran dari RPJM daerah. RPKP itu kan dia berlakunya selama 1 tahun ke depan. Jadi merupakan rincian tahunan dari RPJM daerah. Di sisi lain, Renstra SKPD ini menjadi pedoman ketika menyusun rencana kerja
SKPD, jadi tahunan. RKP daerah ini tentu saja akan diacu oleh SKPD dalam menyusun rencana kerja. Dan sebaliknya, prosesnya top down dan bottom up. Ketika SKPD sudah menyusun rencana kerja, itu akan menjadi masukan untuk penyusunan RKP daerah. Lalu kita masuk ke anggaran terkait dengan keuangan negara. Nah, ketika RKP daerah sudah sesuai, sudah selesai, itu menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD. Jadi program-program yang sudah ada dikaitkan dengan anggarannya dan ditetapkan untuk menjadi acuan anggaran kegiatan selama tahun ke depan. Renja SKPD juga menjadi pedoman untuk penyusunan RKA, tadi rencana kerja dan anggaran dari masing-masing SKPD gitu. Ini yang akan menjadi acuan awal untuk penyusunan RAPBD yang akan digodok, digali dan disahkan di DPRD. Kemudian ketika sudah ditetapkan, disetujui oleh DPRD, maka sudah menjadi APBD. Dan masukan dari RKA tadi, rencana kerja dan anggaran untuk masing-masing program, berapa biayanya, itu kemudian dikumpulkan dan menjadi rincian APBD. Ini merupakan alur yang lebih rinci mengenai penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional. Jadi kalian bisa lihat di sini ada stakeholder-stakeholder yang terlibat dan tahapan keterlibatan stakeholder tersebut, serta stakeholder tersebut melakukan apa dalam penyusunan RPJP nasional. Ini juga ada waktunya di sini, kalian bisa lihat juga dan pelajari lebih lanjut. Sampai akhirnya RPJP ini disahkan. Alur untuk penyusunan RPJM nasional dan juga stakeholder-stakeholder yang terlibat, apa saja bentuk keterlibatan mereka, dan bagaimana kemudian output yang dihasilkan dari setiap tahapan. Di sini juga ada jangka waktunya. Jadi pokoknya kalau RPJM nasional ini dibuat pada saat presiden sudah dilantik gitu. Jadi karena merupakan penjabaran dari visi, misi dan program presiden yang Kemudian juga ini merupakan proses penyusunan RKP, rencana kerja pemerintah. Jadi bisa dilihat di sini ini merupakan tahapan tahunan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai penjabaran dari RPJM yang sudah mereka susun. Di sini bisa dilihat juga siapa saja stakeholder yang terlibat, kementeriannya siapa saja gitu, bagaimana peran presiden juga di situ, dan apa yang dilakukan oleh masing-masing stakeholder dalam setiap proses penyusunan RKP yang berlangsung antara Januari dan April. Ini juga merupakan diagram proses penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian atau lembaga. Jadi kalau tadi masih rencana kerja pemerintah, ini sudah dikaitkan dengan anggaran gitu. Jadi rincian lebih detail mengenai bagaimana penyusunan rencana kerja dan anggaran di masing-masing kementerian negara atau lembaga. Di sebelah kiri ini ada stakeholder-stakeholder yang terlibat, dan juga bagaimana pelibatan mereka di setiap titiknya serta waktunya seperti apa. Oke, setelah proses perencanaan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan, maka tentu harus dilakukan pengendalian dan evaluasi dari pelaksanaan rencana tersebut. Ketentuan ini juga diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang SPPN. Ketentuannya itu sendiri meliputi yang pertama, pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing pimpinan, kementerian, lembaga, atau satuan kerja perangkat daerah. Menteri atau Kepala Bapeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan kementerian, lembaga, atau
perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Jadi harus sesuai antara tugas dan kewenangannya. Kemudian juga pimpinan dari kementerian atau lembaga atau kepala perangkat daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan kementerian atau lembaga atau perangkat daerah di periode sebelumnya. Jadi, evaluasi ini memang dibutuhkan untuk bisa membuat perencanaan yang lebih baik di masa mendatang. Kemudian juga menteri atau kepala Bapeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan kementerian atau lembaga atau perangkat daerah. Hasil evaluasi ini menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan nasional atau rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya. Di pasal 30 Undang-Undang SPPN, dibuat ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan yang diatur dengan peraturan pemerintah dengan melibatkan instansi terkait. Jadi, ada peraturan pemerintah turunan yang menjelaskan secara lebih detail mengenai pengendalian dan evaluasi dari rencana pembangunan itu sendiri. Itu tadi pembahasan lebih lanjut mengenai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk perdalam lagi dengan berjuta sumber lain yang ada. Sampai jumpa.